Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan membahas anime One Piece lagi, yang sebelumnya masih berhenti di arc Skypiea. Jadi kami akan melanjutkan arc selanjutnya, arc ini bernama Water 7. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Water 7 Part 1 versi Efek Anime. Part ini diawali dari bajak laut topi jerami yang melihat sebuah stasiun di tengah laut. Ternyata stasiun tersebut berbeda dari stasiun biasanya, karena kereta akan berjalan di atas air. Di sana mereka kebingungan siapa yang membuat teknologi tersebut. Lalu tiba-tiba muncul dua orang yang menjaga stasiun tersebut. Mereka bernama Kokoro dan Chimney. Mereka menjelaskan kalau stasiun ini dibuat oleh pekerja kapal terbaik di dunia. Namun sekarang pembuatnya telah mati. Kereta api tersebut bernama Puffing Tom. Selain itu, Kokoro juga menjelaskan kalau log post yang dituju oleh Luffy dan yang lain menuju ke Pulau Water 7, yang mana pulau tersebut dikenal sebagai pulau pembuat kapal terbaik di dunia. Hal tersebut membuat Luffy senang karena sekarang ia bisa mencari kru yang bisa memperbaiki kapal. Atas hal tersebut, Kokoro memberitahu mereka untuk menemui orang yang bernama Iceberg, karena menurutnya ia adalah pembuat kapal terbaik di dunia. Setelah itu, kawanan Luffy menuju ke Water 7. Setelah sampai di sana, mereka dikejutkan dengan pulau yang begitu indah, di mana pulau tersebut bagaikan air mancur raksasa. Tentunya pulau itu mengambang di atas air. Menariknya, penduduk Water 7 tidak takut kepada bajak laut, melainkan mereka ramah kepada semua orang. Cerita bersingkat lagi saat Luffy, Nami, dan Usopp pergi untuk menggadaikan emas, sementara yang lain akan menjaga kapal. Pulau ini sangatlah menarik karena penduduk di sana menggunakan air untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk berkeliling di pulau ini harus memakai kuda laut yang bernama Yagara. Setelah mendapatkan hewan tersebut, kawanan Luffy pun menuju ke lokasi pegadaian. Nah, setelah beberapa lama mencari, mereka akhirnya menemukannya. Ternyata emas yang mereka tukar senilai 300 juta berry. Jadi mereka harus berhati-hati saat di perjalanan, mengingat mereka membawa uang yang sangat banyak. Uang tersebut akan mereka gunakan untuk memperbaiki Going Merry. Jadi setelahnya mereka pergi ke area pembuatan kapal. Saat di sana, mereka dikejutkan dengan para pembuat kapal yang tidak biasa. Bagaimana tidak, karena mereka tidak takut dengan bajak laut. Di Water 7 ada sebuah kelompok pembuat kapak yang sangat terkenal. Kelompok itu bernama Gelila Company, dan ketua dari kelompok itu Iceberg sendiri. Sekaligus Iceberg adalah wali kota dari Water 7. Nah, anggota dari Gelila Company ada 5 orang, diantaranya Pauli, Lucy, Paku, Lulu, dan Tailstone. Orang pertama yang mereka temui adalah Paku. Di sini Luffy menjelaskan kalau dirinya ingin memperbaiki kapal. Paku yang mendengar hal tersebut pun langsung mengecek kapal dari bajak laut topi jerami. Di sisi lain, Robin dan Chopper pergi untuk melihat toko buku di pulau ini. Namun ada kejadian tak terduga di mana Robin telah menghilang dengan seseorang bertopeng. Hal tersebut membuat Chopper kebingungan dan mulai mencarinya. Di tempat lain, akhirnya Luffy bertemu dengan Iceberg. Di sana mereka membicarakan tentang perbaikan kapal. Di waktu yang sama pula, tiba-tiba Usopp telah diculik oleh seseorang. Ternyata mereka menginginkan uang yang dibawa oleh Usopp. Kelompok itu bernama Frankie House, yang menurut rumor, kelompok ini sering membuat masalah di kota Water 7. Waktu itu Usopp sempat menyerang balik kelompok tersebut. Namun tetap saja ia tidak bisa. Malahan ia dibuat babak belur dan ditinggalkan di tepi jalan. Nah, kejadian itu tidak diketahui oleh Nami dan Luffy, karena di sini mereka sedang berbicara kepada Iceberg. Bersamaan pula, Paku datang kembali. Di sini Paku memberitahu kalau kapalnya tidak bisa diperbaiki, lantaran penjaga utama dari kapal tersebut telah rusak. Hal tersebut membuat Luffy terkejut. Namun di sini Luffy masih tidak terima dengan fakta tersebut. Bersamaan pula, Luffy dan Nami baru sadar kalau uang yang mereka bawa telah hilang. Bahkan Usopp juga menghilang. Di saat itu muncul kabar kalau Usopp telah terkapar di suatu tempat. Mengetahui hal tersebut, Luffy dan Nami bergegas untuk mencarinya. Sampai akhirnya mereka menemukannya, di mana kondisi saat itu dari Usopp sudah babak belur. Di sini Usopp memberitahu kalau uangnya telah dirampas oleh kawanan Frankie. Hal tersebut membuat Luffy marah, lalu mencari kelompok tersebut. Sementara Nami pergi ke kapal untuk memberitahu kejadian itu kepada rekannya. Di sini Usopp tidak menyerah dan mencoba untuk merebut uang itu kembali. Dengan nekatnya, ia masuk ke kandang musuh untuk mengambil uangnya. Namun sialnya, ia malah dihajar habis-habisan.
Tak lama setelah itu, Luffy dan lainnya mengetahui kalau Usopp telah dihajar di markas Franky. Hal itu membuatnya marah lalu mereka pergi ke tempat tersebut. Tujuannya untuk menghabisi kawanan Franky. Setelah kejadian itu, Usopp dirawat di kapal. Pada malam harinya, Luffy telah memutuskan untuk membeli kapal yang baru, mengingat Going Merry sudah tidak bisa digunakan. Nah, keputusan yang dibuatnya sangat berat, karena Luffy dan yang lain sudah menganggap Going Merry sebagai temannya. Setelah Usopp tersadar, Luffy memberitahu keputusannya tersebut. Hal itu membuat Usopp marah karena di sini Usopp sangat menyayangi kapalnya melebihi apapun. Ia juga meminta Luffy untuk membatalkan niatnya. Namun Luffy sudah menetapkan niatnya tersebut, lantaran demi kebaikan Going Merry dan Usopp sendiri. Alhasil Usopp memutuskan untuk keluar dari kru demi bisa berlayar bersama Going Merry. Dan setelahnya, kita diperlihatkan hal yang sangat menyedihkan, di mana Usopp menantang Luffy untuk berduel demi memiliki Going Merry. Cerita bersingkat lagi saat waktu yang dijanjikan telah tiba. Dengan gagahnya Usopp menantang Luffy. Di waktu itu Usopp mengetahui kalau dirinya tidak mampu untuk mengalahkannya. Namun di sini Usopp sudah menyiapkan beberapa jebakan. Jadi dengan pedenya Usopp menantangnya tanpa ragu. Lalu duel pun dimulai, yang mana Usopp langsung menyerang secara beruntun. Meskipun begitu, Luffy masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Sampai suatu ketika, Usopp membuat Luffy terbakar hangus. Namun tetap saja, hal itu belum cukup kuat untuk membuat Luffy kalah. Malahan Luffy mengakhirinya dengan satu serangan saja. Setelahnya, Luffy meminta para kru untuk meninggalkan Usopp bersama dengan kapal Going Merry. Di akhir pertarungan tersebut, Luffy pun menangis, karena untuk pertama kalinya ia telah kehilangan kru yang berharga. Setelah kejadian itu, Luffy dan rekannya pun menyewa hotel untuk bisa tinggal di Water 7. Sementara Usopp masih menyembuhkan diri sembari memperbaiki kapal. Kembali ke sisi Luffy dan yang lain. Saat ini mereka masih sedih atas kehilangan Usopp. Bersamaan pula, mereka mendengar kalau Iceberg telah dilukai oleh seseorang. Karena hal tersebut, Luffy dan Nami pun mencoba untuk menjenguknya. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan pemimpin dari kelompok Franky yang bernama Franky. Ternyata Franky bukanlah orang biasa, melainkan seorang cyborg. Dan alhasil terjadi pertarungan di sana. Di sisi lain terjadi kerusuhan di Water 7, di mana orang yang melukai Iceberg adalah Robin. Atas kejadian itu, topi jerami pun diburu oleh para penduduk. Sampai suatu ketika, kelompok Guerrilla Company pun memburu Luffy untuk meminta kejelasannya. Hal tersebut membuat Luffy kebingungan. Namun di sini ia tidak bisa mempercayai perkataan tersebut. Alhasil ia pun pergi langsung untuk menemui Iceberg. Setibanya di sana, Iceberg menjelaskan tentang kebenaran dari pelaku tersebut. Tak lain pelaku itu adalah Nico Robin. Meskipun begitu, Luffy masih tidak mempercayainya. Di sisi lain, Sanji dan Chopper masih mencari keberadaan dari Robin. Sampai suatu ketika, Chopper menemukan Robin. Namun di sini, Robin tidak mau kembali dengan suatu alasan. Hal tersebut membuat Sanji dan Chopper tidak bisa apa-apa. Kemudian Sanji meminta Chopper untuk menjelaskan kepada semuanya, sementara dirinya akan menghentikan Robin. Cerita bersingkat lagi saat Chopper memberitahu Luffy dan yang lain tentang kepergian dari Robin. Hal itu membuat Luffy terkejut, karena ia tidak percaya bahwa Robin melakukan hal tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk menemui Robin langsung untuk mendengar alasannya, mengingat rumor mengatakan kalau pelaku akan menyerang kembali pada malam hari. Di sisi lain, Usopp masih mencoba untuk memperbaiki kapal. Di sini kita melihat tekad kuat dari Usopp yang pantang menyerah untuk memperbaiki Going Merry, meskipun saat itu kondisinya masih parah. Di lain sisi, Franky sedang merencanakan untuk membalaskan dendamnya kepada topi jerami, dengan cara menyandera salah satu krunya. Tak lain ia adalah Usopp. Akan tetapi ia tidak mengetahui kalau Usopp telah keluar dari kelompok topi jerami. Malam harinya, Luffy dan yang lain bersiap-siap untuk pergi ke markas Guerrilla Company untuk menemukan Robin. Waktu itu mereka mempunyai masalah lagi di mana semua penduduk berada di markas dari Iceberg. Hal tersebut membuat Luffy dan yang lain susah untuk masuk ke tempat itu. Pada akhirnya mereka pun nekat masuk karena Luffy telah membuat masalah. Cerita bersingkat lagi saat orang bertopeng dan Robin mulai bergerak, yang mana mereka dengan mudah masuk ke tempat itu. Bahkan orang bertopeng dengan mudah mengalahkan penjaga yang ada di sana. Singkat cerita, Luffy bertemu dengan Pauli yang terluka parah. Bersamaan pula, ada dua orang bertopeng yang mengalahkannya. Di sisi lain, Robin mencoba membunuh Iceberg. Tapi sebelum itu, Iceberg mencoba menyadarkannya. Di sini terungkap kalau orang yang bersama Robin adalah orang-orang dari pemerintahan yang bernama CP9. Di mana organisasi itu sangatlah rahasia. Tujuan kelompok tersebut untuk mencari desain dari senjata kuno yang bernama Pluton. Ternyata orang di balik topeng tersebut adalah kelompok Guerrilla Company, diantaranya Lucy,
Paku, Bruno, dan Halifa. Sebelumnya mereka menjadi pembuat kapal demi mencari informasi mengenai senjata Pluton, meskipun mereka membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengetahui siapa yang membawa desain tersebut. Ternyata yang membawanya adalah Franky. Tak lain Franky dulu dikenal dengan Cutty Flame, yang mana ia adalah murid dari Tom Workers bersama dengan Iceberg. Mengetahui hal tersebut, CP9 mengarahkan target ke Franky. Tapi sebelum itu membuat kawanan Luffy ketakutan dengan kekuatan yang mereka punya, yang mana Luffy dan Zoro tidak bisa melukainya sekalipun. Malahan mereka dilemparkan sampai keluar kota. Bahkan Lucy juga menunjukkan wujud terkuatnya, yaitu manusia leopard. Sebelumnya juga Luffy sempat menyadarkan Robin untuk kembali. Namun Robin tidak menghiraukannya dan pergi tanpa sepatah kata apapun. Dan setelahnya, CP9 membakar tempat tersebut bersama dengan Iceberg untuk menghilangkan jejak. Kita sudahi part ini sampai di sini saja, karena berikutnya cerita akan menjadi menegangkan lagi di mana kawanan Luffy akan habis-habisan untuk membawa Robin kembali. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.